Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman semua, Miss dan Mister yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tata cara pengajaran tahsin yang insyaallah akan kita lakukan selama satu semester ke depan. Mudah-mudahan di semester 2 kita bisa belajar seperti biasa ya di sekolah, insyaallah, mudah-mudahan. Nah, untuk pengajar tahsin kebetulan memang sudah saya bagikan beserta dengan grup-grupnya masing-masing, nama-nama siswanya, dan juga di situ juga sudah ada batasan-batasan bacaan tahsin siswa masing-masing. Jadi nanti bisa dilihat di mapping tahsin siswanya. Untuk langkah pertama, pengajar tahsin yang dilakukan adalah membuat grup WhatsApp sesuai dengan grupnya masing-masing atau sesuai dengan nama siswanya masing-masing. Jadi satu pengajar itu mendapatkan 8 sampai 10 anak. Nah, jadi grupnya itu silahkan dibuat grup WhatsApp. Jadi nanti boleh diminta kontak WhatsApp-nya ke walasnya masing-masing, wali kelasnya di tempat mengajar. Misalnya kita mengajar di 1A, jadi boleh diminta kontak WhatsApp-nya ke walas kelas 1A dan juga seterusnya. Nah, setelah kita meminta WhatsApp, kontak WhatsApp-nya, lalu dibuat grup. Di situ isinya pengajar tahsin dan juga nama anak-anak yang akan kita ajar. Nah, sebanyak 8 sampai 10 orang, seperti itu. Nah, untuk pertemuan pertama insya Allah akan kita mulai minggu depan, itu kelas 2 sampai kelas 6. Untuk kelas 1 karena bulan ini masih masa orientasi, insya Allah kelas 1 atau grade 1 itu akan dimulai bulan depan atau bulan Agustus. Nah, untuk pertemuan pertama itu boleh setelah kita buat grup WhatsApp, kita umumkan supaya anak-anak itu masuk di meeting Zoom ya. Nah, di meeting Zoom itu kita lakukan selama 5 sampai 10 menit saja ya. Jadi di meeting Zoom itu kita jelaskan bahwa nanti anak-anak itu akan membaca tahsin secara online melalui video call WhatsApp. Jadi anak-anak akan ditelepon melalui WhatsApp video call satu-satu. Nah, setiap anak memiliki waktu sebanyak 5 sampai 6 menit. Disesuaikan saja. Ya, 5 sampai 6 menit seperti itu. Nah, dijelaskan di dalam Zoom itu nanti anak-anak akan ditelepon melalui WhatsApp video call, membaca satu-satu gitu. Setelah itu perkenalan gurunya, lalu setelah perkenalan untuk metode alif lam mim grade 1, grade 2 dan grade 3 itu kebetulan mulai tahun ini tahsin alif lam mim sendiri itu kelas 3 sudah mulai memakai tahsin alif lam mim. Jadi kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 sudah memakai metode alif lam mim tahun ini. Kalau tahun kemarin itu masih kelas 1 dan kelas 2. Tahun ini insya Allah kelas 3 akan memakai metode alif lam mim. Kalau untuk kelas atas itu mudah-mudahan targetnya adalah kelas 1 jilid 1, kelas 2 jilid 2, kelas 3 jilid 3. Selesai jilid 3 langsung naik juz amma atau Al-Quran, seperti itu. Nah, nanti untuk kelas 1 sendiri setelah perkenalan, ini untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ya. Setelah perkenalan itu di Zoom boleh nanti gurunya mencontohkan
bacaan tahsin alif lam mimnya. Karena ciri khas dari tahsin alif lam mim itu sendiri adalah nadanya. Gitu ya. Saya akan mencontohkan cara baca tahsin alif lam mim di jilid 1 halaman pertama. Ini untuk kelas 1. Kelas 1 itu jilid 1 masih ada huruf-huruf terpisah 2 sampai 3 huruf. Nah, nadanya seperti apa? Baik, saya akan contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung baca. Jadi nanti kita baca dulu, lalu anak-anak mengikuti. Nah, jadi kalau kelas 1 itu kan belum tahu nadanya, boleh nanti dicontohkan terlebih dahulu. Saya akan baca. Asa, asa, sa'a, asa, asa. Nah, jadi nadanya itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, yang sedang saja. Jadi ada nada sedikit. Asa, sa'a, asa, asa, asasa, sa'asa, sa'a. Seperti itu. Itu untuk tahsin alif lam mim. Jadi nanti untuk guru tahsin kelas 1, karena kelas 1 itu baru memakai metode alif lam mim, nanti ditekankan setiap membacanya itu nadanya agar diingatkan ke mereka supaya mereka ingat nadanya masing-masing, seperti itu ya. Jadi tadi bacaannya adalah nadanya seperti tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Asa, sa'a gitu. Nah, untuk kelas 2 dan kelas 3 kebetulan memang mereka sudah mulai membaca alif lam mim, sudah tahu nadanya, tapi boleh diingatkan kembali oleh guru tahsinnya nadanya. Jadi nanti di meeting Zoom yang selama 5 sampai 10 menit itu, setelah dijelaskan nanti anak-anak cara belajarnya seperti apa itu, lalu membaca alif lam mim untuk kelas 2 jilid kedua halaman pertama. Seperti itu ya. Jadi diingatkan nadanya saja supaya mereka tidak lupa. Gitu. Kalau untuk jilid 2 sendiri itu lumayan ada penambahan huruf. Jadi kalau di kelas 1 alif lam mimnya itu masih 2 sampai 3 huruf, hurufnya terpisah. Jika di jilid 2 itu sudah mulai ada penambahan huruf. Jadi akan ada 4 sampai 5 huruf di jilid 2. Nadanya sama. Saya akan contohkan di jilid 2 halaman pertama. Seperti ini. Ada 5 sampai 6 huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An in un an khalaqa in hiya faman hudiya walan ajida min amalin waja'ala min alaqin. Sama, jadi nadanya sama seperti itu. Kalau yang 2 huruf asa, asa, sa'a, yang hurufnya 4 sampai 6 itu nadanya sama. An khalaqa in hiya, seperti itu. Itu untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 pakai alif lam mim ya. Jadi setelah dijelaskan di situ, baca bersama-sama. Selesai meeting Zoom selama 10 menit, lalu anak-anak boleh mulai belajar tahsin dengan
di video call satu persatu. Seperti itu sampai selesai. Nah, untuk anak yang sudah selesai membaca, teman-teman pengajar tahsin mencatat bacaan tahsin anak, batasannya sampai mana. Misalnya satu anak membaca di halaman 3 misalnya, barisnya 1 sampai 5 ditulis di sini, namanya ditulis, lalu dia kro berapa, atau misalnya kalau alif lam mim jilid berapa, halaman berapa, baris ke berapa ditulis. Jika anak tersebut membacanya bagus, tidak banyak yang salah, boleh ditulis dan atau selesai. Jadi pertemuan selanjutnya mereka boleh melanjutkan bacaannya. Tapi jika bacaannya masih banyak yang salah, itu silakan ditulis R atau repeat. Nanti mereka akan mengulang bacaannya di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Itu untuk kelas 1, 2, dan 3. Untuk kelas atas, kelas 4, 5, dan 6 itu sama. Untuk pertemuan pertama silakan meeting di Zoom. Setelah membuat WhatsApp group, diberitahu, lalu di WhatsApp itu diberikan link untuk meeting Zoom. Nah, di Zoom itu dijelaskan juga bahwa anak-anak akan belajar tahsin secara virtual dengan cara video call di telepon satu-satu seperti itu, selama 5-6 menit setiap anaknya. Setelah dijelaskan seperti itu, bisa dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Ya. Jadi untuk kelas atas di pertemuan pertama di meeting Zoom itu bisa membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, selesai membaca bersama-sama. Jadi mari anak-anak kita membaca Al-Fatihah bersama-sama sebelum kita memulai baca tahsin satu persatu. Selesai baca Al-Fatihah, ditutup meeting Zoom-nya, lalu boleh dimulai memanggil anak satu-satu melalui video call WhatsApp seperti itu. Jadi itu untuk pertemuan pertama saja. Untuk pertemuan selanjutnya boleh langsung diberitahu melalui WhatsApp group anak-anak supaya siap-siap. Setelah itu boleh langsung di video call. Boleh langsung di video call anak-anaknya, tidak usah meeting Zoom lagi untuk pertemuan kedua dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi nanti ketika ada anak yang misalnya kita telepon, nomor absen misalnya 1 kita telepon lalu tidak diangkat, boleh teman-teman melanjutkan saja untuk nomor absen selanjutnya. Gitu. Lalu nanti mereka yang belum baca itu bisa dialokasikan di akhir, ya, tapi masih dengan sesuai jam tahsinnya. Jadi kalau misalnya jadwal jam 7.30 sampai jam 8.30, 1 jam selama 60 menit, itu mereka silahkan baca. Yang belum baca silahkan baca. Atau misalnya tidak sesuai dengan absen boleh.
Yang penting selama 1 jam itu anak-anak bisa baca semua. Dan juga diusahakan tidak ada anak yang sampai ngaret bacanya. Contohnya misalnya ada anak yang bacanya itu tidak diangkat teleponnya sampai selesai jam tahsinnya. Nah, ya sudah gitu, tidak apa-apa gitu, nanti dialfakan saja, dikosongkan seperti itu, supaya nanti tidak memberatkan guru tahsinnya, seperti itu ya. Jadi selesai membaca masing-masing, lalu sama dicatat di monitoring tahsin. Nanti setiap guru tahsin akan mendapatkan ini, ditulis. Setelah ditulis semuanya sudah membaca, lalu boleh ditutup di WhatsApp grupnya lagi dengan melalui kata-kata saja ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti. Insya Allah kalau sudah dimulai mengajar tahsin itu, insya Allah akan mudah seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran. Mudah-mudahan juga wabah COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Kita juga bisa nanti memulai pelajaran atau mengajar kembali di sekolah dengan anak-anak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya dapat memahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.